Salam kenal dari kami di dunia mualaf. Masya Allah, lebih dari 1.000 orang putuskan mualaf usai pembukaan Piala Dunia Qatar 2022. Adik kandung Sheikh Ali Jaber menyebut ada lebih dari 1.000 orang yang telah masuk Islam setelah acara pembukaan Piala Dunia 2022. Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Qatar bukan hanya sekadar ajang pesta akbar sepak bola 4 tahunan. Ajang itu juga mencetak sejarah dengan berbagai perannya dalam menyiarkan serta mengenalkan Islam pada dunia. Bahkan adik kandung Sheikh Ali Jaber, bernama Sheikh Muhammad Jaber, mengungkap, banyak orang yang memutuskan menjadi mualaf sebelum dan maupun sesudah acara pembukaan Piala Dunia edisi ke-22 tersebut. Subhanallah, Piala Dunia tahun ini masuk sejarah. Luar biasa persiapan negara Qatar bukan hanya untuk sepak bola, tetapi juga untuk menyiarkan Islam, ucap Sheikh Muhammad Jaber, dikutip dari TikTok @amirgarib680. Sheikh Muhammad Jaber menyebut ada lebih dari 1.000 orang yang telah masuk Islam setelah acara pembukaan Piala Dunia yang diketahui berlangsung pada Minggu, tanggal 20 November tahun 2022. Kemarin ada berita sebelum Piala Dunia dimulai ada 580 orang masuk Islam. Ketika acara pembukaan Piala Dunia dimulai, ada lebih 1.000 orang masuk Islam, ungkap Sheikh Muhammad Jaber. Dia mengaku terharu, di mana Qatar mampu memanfaatkan Piala Dunia sebagai media dakwah. Di mana-mana ada spanduk tentang akhlakul Islam, adabul Islam, dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Lanjutnya, dia juga mengucapkan terima kasih serta mengaku bangga kepada pemimpin Qatar atau Emir Qatar yang telah mempersiapkan pesta akbar sepak bola dunia itu dengan maksimal. Terima kasih Qatar, terima kasih Tamim bin Hamad yang membuat kami bangga. Semoga Allah menurunkan rahmat dan hidayah untuk semua manusia di negara Qatar. Pungkasnya, sebelumnya dalam pembukaan Piala Dunia Qatar 2022 yang digelar di Stadion Al-Bay, juga menampilkan seorang difabel bernama Ghanim Al-Muftah yang membacakan surat Al-Hujurat ayat 13. Cetak sejarah baru. Ini makna surat Al-Hujurat ayat 13 yang dilantunkan dalam pembukaan Piala Dunia 2022. Piala Dunia 2022 mencetak sejarah baru. Qatar menjadi negara muslim pertama yang menjadi tuan rumah ajang 4 tahunan tersebut. Penunjukan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia sudah dilakukan sejak 2010. Qatar mendapat suara terbanyak dalam pemungutan suara dari 22 anggota eksekutif FIFA. Qatar mengalahkan 4 negara pesaingnya, yakni Jepang, Australia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Pembukaan Piala Dunia yang berlangsung pada Minggu, tanggal 20 November tahun 2022. Di Stadion Al-Bay juga menghadirkan sejarah baru dengan adanya pembacaan ayat suci Al-Quran. Seorang pemuda difabel, Ghanim Al-Muftah, membacakan surat Al-Hujurat ayat 13. Pemuda ini melantunkan ayat suci Al-Quran dengan sangat merdu. Tentunya momen tersebut menjadi fenomena langka yang hadir di dunia persepak bolaan sekelas Piala Dunia yang diikuti 32 negara itu. Ghanim Al-Muftah juga ditunjuk menjadi duta Piala Dunia 2022. Sebelum dia melantunkan ayat suci Al-Quran, dia terlebih dahulu berbincang dengan aktor kenamaan asal Amerika Serikat, Morgan Freeman. Freeman muncul ke panggung utama dan berdialog dengan Ghanim Al-Muftah di lapangan. Freeman bahkan duduk tanpa alas di tengah panggung bersama Ghanim. Keduanya membahas soal persatuan dan keberagaman. Pembahasan beberapa menit dari keduanya juga beriringan dengan ayat yang dibacakan Ghanim setelahnya tentang surat Al-Hujurat ayat 13 yang mempunyai makna pesan damai, di mana manusia harus saling menghargai dan mengenal satu sama lain dengan adanya perbedaan dan keberagaman suku bangsa di dunia. Keberagaman itu pun bersatu dalam gelaran Piala Dunia 2022. Surat Al-Hujurat termasuk dalam golongan surat Madaniyah, yang turun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ayat ini tidak menggunakan panggilan kepada orang-orang beriman, melainkan ditujukan kepada seluruh umat manusia, yang menjelaskan hubungan sesama manusia agar saling mengenal dan memberi manfaat. Arti makna dari surat Al-Hujurat ayat 13 tersebut, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Makna dari surat tersebut, Imam Suyuti dalam kitab tafsirnya Al-Dur Al-Mansur fi Tafsir Bil Masur menyebutkan 2 kisah turunnya surat Al-Hujurat ayat 13. Salah satunya kisah tentang Abu Hind yang berprofesi sebagai seorang pembekam yang diriwayatkan Abu Daud. Saat itu Rasulullah meminta kepada Bani Bayadah untuk menikahkan seorang putri mereka dengan Abu Hind. Namun mereka menolak dengan alasan Abu Hind adalah bekas budak mereka. Sikap ini dikecam dalam Al-Quran,
turunnya surat Al-Hujurat ayat 13, yang menunjukkan bahwa kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah karena ketakwaan bukan karena keturunan atau gelar kebangsawanan. Qatar sebagai tuan rumah mengkampanyekan pesan kedamaian. Dibacakannya ayat tersebut secara tidak langsung juga menampik isu rasisme yang menyelimuti Piala Dunia 2022. Demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan dan telah kami rangkum dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat hendaknya. Atas kunjungan saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.